Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Terima kasih yang udah komen, like, dan subscribe channel YouTube gua ya. Dan hari ini sudah pasti gua ngebahas Barcelona yang berhasil menahan imbang Cadiz. Ya, itu adalah sebuah prestasi Barca karena baru kali ini clean sheet ya. Jadi beberapa pertandingan Barcelona clean sheet, itu prestasi Barcelona. Jadi ya masih mending lah daripada nggak kalah ya. Sekarang kita bukan kuman atau sistem strategi yang ada di Barcelona yang harus diubah. Tapi kalau lu mendukung Barcelona, sekarang mulai yang diubah tuh apa ya, pola pikir kita, mindset kita terhadap Barcelonanya ya. Jadi bukan Barcelona yang tim gede bisa ngebantai 4-1, 3-1, enggak. Mindset kita yang harus diubah. Dia akan tetap seperti yang kayak kita tonton. Mindset kita yang diubah. Jadi ya beruntung lawan Cadiz masih bisa imbang. Jadi sebelum lanjut ke ada beberapa info-info terbaru juga seputar pelatih. Tapi kita ulas dulu pertandingan semalam yang lu nonton, rela-rela udah begadang jam 3, jam-jam susah buat bangun. Apakah lu begadang atau kalau pasang alarm gue nggak tahu, tapi jam 3 itu jam susah banget buat nonton bola. Apalagi kalau hasilnya bangsat. Ya, 0-0 lawan Cadiz. Mungkin video-video gue sebelumnya itu bakalan relate ya sama video kali ini. Jadi karena apa, permasalahan Barcelona masih sama. Dia nggak bisa menang lawan tim bahkan yang nggak ngelawan ya. Jadi lawan musuh yang nggak ngelawan pun masih susah menang, apalagi yang ngelawan. Nanti kita lihat ya. Ball position emang menang kayak biasa lah ya. Gue takut Barcelona kalah, malah menduga kalau menang ball position itu dapat 3 poin. Nggak gitu kuman, nggak gitu Barcelona. Skor ya. Jadi ya lu nonton video-video gue sebelumnya lah, tetap sama permasalahannya. Kalau udah diparkir, kalau udah ditahan, nggak ada yang bisa nembus ke pertahanan Cadiz ya. Apalagi nggak ada pemain speed. Lu nggak bisa mengandalkan counter ketika justru Cadiz menyerang, buka ruang ya, dari sayap kiri, sayap kanan. Dari biasanya itu Cadiz ngasih umpan-umpan lob ya, lob ball ke daerah di pojok, wing kiri wing kanan ambil sprint ya. Di situ kadang Barcelona bingung. Tapi sejauh ini Cadiz nggak terlalu bahaya. Jadi baru ada shoot on target dari Negredo doang dia yang sempat bikin deg-degan. Dan di babak kedua ada beberapa save dari Ter Stegen ya. Mungkin walaupun kayaknya ya, kalau kipernya bukan Ter Stegen tuh kayak Barcelona kalah. Bahkan gue ngeliat semalam tuh Cadiz lawan Ter Stegen karena nggak aktif, macet. Oke, di babak pertama ya kita harus ubah insting bukan insting, pola pikir kita. Ya udah, Barcelona itu adanya, seperti yang Pique bilang, seperti yang pemain Barcelona bilang, yang sekarang lebih malah menjadi PR ya, buat nutupin kejelekan-kejelekan tim. Ketika conference dia malah menjadi PR selalu. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi apalah daya kita sekarang seperti ini gitu. Jadi malah lebih jadi kayak PR. Susah sih buat ngebahas game nih kayak gimana nih, karena pasti nggak seru. Kalau Barcelona pasti nggak seru, pasti imbang, pasti ditahan. Jadi nggak ada ulasan-ulasan menarik gitu ya. Kayak selain De Jong kenapa kartu merah, mungkin memang niat De Jong nggak ingin mencederai, hanya ingin mengambil bola. Tapi 2 kaki yang dipasang itu ya bener-bener kayak ya udah, lu membahayakan. Walaupun lu niat nggak ingin membahayakan musuh, tapi pasang 2 kaki gitu membahayakan menurut gue. Jadi insiden De Jong kalau gue ya udah kartu merah De Jong. Dan keputusan wasit buat mengusir Ronald Koeman, gue setuju banget. Bahkan wasit sampai kesel sama Ronald Koeman ya. Karena ya udah, Cadiz nggak ngelawan, Barcelona nggak bisa nyerang, nggak tahu cara golin, nggak seru buat diulas. Sekarang gini, ya oke deh, kita bahas dari depan dulu. Demir, ada Luuk De Jong, ada Depay. Demir nih sebenarnya pemain bagus. Cuma kan kita tahu ada yang namanya pemain bagus tapi ngadet ketika dia nggak dapat porsi yang pas atau
nggak dapat kesempatan, momentum-momentum yang bagus di tim. Kayaknya sering Barcelona kayak gitu. Anggaplah nggak usah Demir, dia masih muda, ditabrak masih jatuh, masih apa ya, keputusannya tuh belum matang karena emang belum mapan Demir. Tapi main bagus. Luuk de Jong, lu jangan cuma ngelihat Luuk de Jong di Barcelona lah ya. Mungkin ya emang kalau kita dukung Barcelona kita harus lihat dia pasti Barca. Tapi lu lihat sebelumnya dia di Sevilla, ya dia emang sebenarnya striker, ya goal getter, tugasnya mencetak gol. Itu terjadi kenapa? Karena strategi yang dilakukan Sevilla jalan, entah counter attack, entah bola cepat kiri kanannya kan Sevilla lumayan. Kadang Jesus Navas juga naik juga nggak bisa ngasih assist, Luuk de Jong tinggal selesain. Nah, beda sama di Barcelona yang mainnya lambat, kadang udah ke depan di back pass lagi. Jadi gue nggak ngelihat pemain bola di sini. Barcelona tuh kayak apa ya? Sekumpulan manusia-manusia yang punya hobi passing-passing. Atau enggak kasih headline-nya semalam tuh Cadiz berhasil ditahan imbang oleh komunitas jalan santai. Nah, itu lebih bagus daripada Cadiz berhasil menahan imbang Barcelona. Mending Cadiz berhasil menahan imbang komunitas jalan santai. Kayak gitu. Ya, Depay juga, ya gue bilang apa, pemain ini kurangnya adalah di stamina cepat banget habis. Dia orang yang kalau jauh dari gawang, iya teman gak ada, dia harus gocek, dia harus dribbling, terus ke depan udah keburu capek, udah gak konsen nendang. Ya, sekali lagi gue katakan ketika de Jong, ada Gavi itu oke lah ya. Gue ngelihat tanggung jawab dia ketika hilang bola, dia langsung balik ke belakang. Dia mau intercept, dia mau jadi breaker juga, motong-motong bola ya. Ya kalau Busquets ya udah jadi Sergio Busquets lah. Tapi ya kurang aja, sekarang udah mulai pada kurang. De Jong yang gue bilang gak ada tanggung jawab. Ya lu lihat apa kontribusinya? Lari sono, lari sini, nggak jelas, muter lagi. Udah nggak ada visi misinya lagi. Barcelona udah nggak kelihatan polanya, udah kehilangan identitas. Lu mau oper-operan, lu mau tiki-taka tapi kagak gol-gol. Lu mau bertahan juga kurang. Nah, Des lagi main. Des oke lah kalau lari, cuma badannya kecil, ditabrak mental. Kontrol bola aja, Des yang kontrol bola, gue yang deg-degan. Kenapa begitu ya? Mainnya kayak cacing. Lu tau cacing dikasih garam nggak sih? Lu lihat cacing, kalau ada cacing lu kasih garam, walaupun itu agak bikin kulit cacing panas, kesian, tapi lu lihat tuh kalau cacing dikasih garam jadi kayak Des gitu. Megang bola, megang bola, kontrol bola lepas. Gocek orang, enggak. Ya Allah. Kanan Mingueza ya jadi Mingueza lah, yang enggak terlalu bisa ngapa-ngapain juga sih, udah susah. Nggak ada taktik yang wow sekarang Barcelona. Cuma mengandalkan kadang-kadang, gue pernah bilang kan, kalau udah susah bola-bola bawah, lu kagak ada yang punya larinya kenceng pemain. Lu kan Barcelona kan sekarang komunitas jalan santai ya, komunitas jogging tipis-tipis. Main bola-bola atas, buset, dikata strikernya Superman kali bisa terbang. Dikata ini ada collar, striker lu collar, gendong-gendongan sama Peter Crouch. Jadi bolanya di atas. Udah collar, gendong Peter Crouch 2 meter tambah 2 meter. Gol gitu, pengennya kayak gitu Barcelona. Gak ngerti gue. Apa Bierhoff pakai egrang, striker lu Bierhoff terus pakai egrang gitu. Umpan ke atas, gue sundul. Luuk de Jong bola atas di Barcelona belum kelihatan. Di Sevilla oke. Ini gak jalan strategi Barcelona. Ya Araujo Pique oke lah ya. Maksud gue Pique nih walaupun udah lemes, udah nggak ada tenaga, ya insting-insting buat motong bolanya masih ada lah. Cuma gue kayak Pique di istilah tahan bola begini, ditahan badan sama pemain kecil, Cadiz siapa yang nggak bisa ngambil ya Pique. Aneh banget anjing, abang-abangan begitu. Udah selebihnya kita beruntung, Barcelona beruntung masih punya kiper Ter Stegen. Sekarang kita ke Koeman. Ronald Koeman oke lah ya, skuad Barcelona mungkin lagi belum inti. Ansu Fati, Dembele, Aguero belum bisa dimainin. Tapi kok pergantiannya bangsat semua sih. Kayak yang gue bingung, Sergio Roberto dimasukin dari dulu
dari era zaman Ronald Koeman, Sergio Roberto dimasukin, udah pernah berbuat apa sih? Maksud gue kayak, lu melakukan hal itu berulang-ulang, ya, sebelumnya tuh pernah terjadi contoh apa gitu? Kayak, apakah lu pernah ini, mungkin dulu ya, waktu Barcelona lawan Paris yang skor 6-1. Nah, itu mungkin bisa jadi contoh. Wah, waktu jadi super-sub, Sergio Roberto ngegolin, jadi nge-comeback gitu. Itu boleh diulang-ulang. Tapi kan ketika udah ganti pelatih, udah mainnya cacat, masih dipakai aja. Kayak yang dipikirin Ronald Koeman tuh apa? Masukin Sergio Roberto kayak, wah ini anak jago nih, kayaknya nih pasti akan memecah kebuntuan nih. Nggak ada, yang ada pecah pala yang nonton. Nggak ada pecah kebuntuan. Kapan terakhir lu masukin, lu yang nonton, inget gak terakhir kapan masukin Sergio Roberto terus berpengaruh buat tim? Ya, yang ada malah kalah, yang ada malah nggak bisa ngapa-ngapain, main jadi lambat. Bahkan pernah Koeman masukin Sergio Roberto, ditarik lagi keluar. Tolol, udah nggak ada kata-kata lain. Demir diganti Sergio Roberto, main back pass, udah pasti back pass. Jadi kalau Mingueza lari ke depan, percuma dibalikin soalnya bola. Iya, Sergio Roberto dongo tuh. Udah. Ya. Nuno, Nico masuk. Ya oke lah, kadang Nico. Cuma kadang Barcelona kayak gini. Lu udah tahu jelas-jelas musuh lu pasti memanfaatkan bola mati biar dapat bola atas, karena pemain Barcelona pada nggak punya kepala buat nyundul. Itu terjadi terus diulang-ulang. Strategi lawan Barcelona pasti kayak, ntar 5 menit ada pemain yang jatuh pura-pura cedera, lama ulur waktu. Ya maksud gue itu protes gitu. Jangan diem kayak ya udah gitu kan. Bola pelanggaran, Cadis di areal Barcelona. Barcelona mau ngambil bola, mau nendang foul tersebut. Bolanya dibawa dulu sama Cadis, ditendang jauh. Kagak marah, kagak kayak ya udah deh nggak apa-apa. Ada emosi pengen menangnya tuh nggak ada gitu, kayak bolanya jangan dilempar dong, kayak gitu. Hal-hal yang kecil kayak gitu nggak ada. Mental Barcelona nggak ada. Musuh bikin pelanggaran di area lu, pertahanan lu, pelanggaran, ya, ambil bola langsung, tendang ke depan, main cepat. Ini dibiarin dulu sama musuh, dilempar ke atas, lempar out juga. Aduh, banci, bener Bancilona, banci. Nggak ada. Dari semangatnya aja udah ampun deh, ya. Gua nggak pernah ngerti setiap pergantian pemain yang dilakukan sama Ronald Koeman. Bahkan sampai yang satu-satunya yang gue setuju, Ronald Koeman itu anti Ricky Puig. Gue juga anti Ricky Puig, ya. Dan dia mainin Ricky Puig, baru awal-awal main langsung blunder. Aduh ampun, gila nih skuad. Kesian Barcelona, kesian, ya. Dan jadi kabarnya adalah Laporta sekarang sudah mulai memikirkan untuk memecat Koeman. Kok baru sekarang, Dongo? Ya, jadi udah mereka kan yang seperti lu juga udah pada tahu, opsi-opsi udah pada datang, tapi opsi terbesarnya sekarang ada Xavi Hernandez yang kira-kira menjadi opsi yang paling gede, kesempatan yang paling gede buat ngelatih Barcelona. Jadi kita lihat aja dah, ya. Dan kemarin gue bilang di TikTok, di Instagram, di Twitter gue bilang Barcelona kalau nggak ada perubahan kayak gini ya, dia jadi tainya agak lama nih, mungkin jadi tainya sekitar 5 tahunan, nah, bahkan lebih 5 tahun baru kebentuk, baru kelihatan pola, baru. Jadi sabar-sabar aja kalau nggak ada perubahan yang cepat. Sekali lagi gue bilang, gue percaya proses, ya, gue percaya yang namanya proses. Tapi gue nggak percaya sama yang megang proses di Barcelona, ya. Bukan masalah prosesnya gue percaya itu proses bakalan putar. Tapi yang megang prosesnya gue nggak percaya. Kalau gue ya dari dulu emang pengen Koeman out. Tapi kalau begini terus, mending stay aja Koeman sampai Barcelona ada di peringkat. Udah ketakar kan kayak lawan Granada imbang, lawan Cadiz imbang. Ya berarti kan papan tengah ya. Stay terus Koeman sampai ada di peringkat 10 ke bawah. Biar ancurnya ancur banget, dari 0 banget. Jadi ada rombakan lagi. Jadi kayak gini ancurnya masih setengah-setengah, ya. Jadi gitu aja dulu, ya. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola berikutnya bareng Afif Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.